Oke, agar teman-teman paham dari soal sebelumnya, nah kita akan bahas soal sama kayak tadi, cuma beda soalnya ya. Nah, oke. Selisih dua bilangan adalah 10. Berapakah selisih kuadrat bilangan tersebut? Nah, kuadrat selisih bilangan tersebut adalah 100. Kedua bilangan dijumlahkan hasilnya 16. Waduh, ini bingung banget ya. Oke, kalau yang belum terbiasa ini bakal kelihatan bingung, tapi kalau udah biasa tetap bingung sih. Enggak, maksudnya lebih mudah gitu. Nah, oke, saya akan kasih tahu. Kita ya udah tulis dulu nih, selisih dua bilangan adalah 10. Tulis aja dulu kan, selisih bilangan, misalnya bilangannya A dan B ya, berarti selisih itu A min B gitu kan, sama dengan 10, oke? Berapakah selisih kuadrat bilangan tersebut? Nah, di sini saya harus kasih kuncinya ya. Ini soal sering muncul ya, jadi sering menjebak deh. Dia itu ada yang namanya selisih kuadrat. Dan ada yang namanya kuadrat selisih. Oke. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini cara ngingetnya gini aja. Selisih kuadrat, jadi bacanya dari belakang ya. Kuadrat dulu. Jadi, saya tulis. Baca dari belakang. Gitu ya. Jadi selisih kuadrat itu kuadratin dulu, baru diselisihin gitu. Kuadratin, ya udah kalau A dan B, berarti A kuadrat sama B kuadrat. Diselisihin, ya udah gitu. Jadi kuadratin dulu baru selisih. Nah, kalau kuadrat selisih, selisih dulu, baru dikuadratin gitu kan. Selisihnya mana? Oh, berarti ini selisih. Baru dikuadratin. Oh, berarti gini. Paham nggak? Jadi, kita bisa kotakin biar teman-teman tidak bingung. Ini selisih kuadrat dan kuadrat selisih itu ya triknya. Baca dari belakang. Nah, di sini juga ada kedua bilangan dijumlahkan. Oh, berarti ini mah ya udah dijumlahin aja gitu kan. Nah, oke. Kita bisa kerja ini. Pertama tadi caranya apa? Cek pernyataan udah belum? Cek soal ya maksudnya. Cek soal. Soalnya apa tuh? Berapakah selisih kuadrat? Tadi apa selisih kuadrat? Oh, berarti ini. A kuadrat min B kuadrat. Oke. Kemudian yang kedua itu apa? Cek pernyataan satu. Cek pernyataan satu. Oke, cek pernyataan satu nih. Kuadrat selisih bilangan tersebut adalah 100. Kuadrat selisih mana? Oh, ini. Kuadrat selisih. Oh, berarti gitu. A min B dikuadratin itu hasilnya 100. Oke ya. Kemudian, nah, kita cek satu-satu ya. Kalau pernyataan satu bisa nggak nih menjawab pertanyaan ini gitu. Oke, kita bahas aja nih. Nah, teman-teman nggak usah bingung, ini itu bisa ada perubahannya ya. Jadi kalau ada A kuadrat min B kuadrat itu akan sama aja dengan A plus B sama A min B gitu kan. Paham nggak nih? Ini perubahannya ya. Ini namanya selisih kuadrat. Nah, kita punya informasi hanya ini aja kan. Selisih dua bilangan adalah 10. Berarti selisih dua bilangan A min B ini kan. Berarti ini 10. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita hanya perlu A tambah B gitu kan. Kita cari A tambah B. Kalau di pernyataan 2, dia itu hanya A min B dikuadratin 100. Apakah bisa menjawab ini? Gak bisa. Kenapa? Karena dia A min B kuadrat. Coba tulis di sini. Berarti A min B-nya berapa? 10. 10 kuadrat sama dengan 100. Nah, ini maksudnya gimana? Ini hanya mengecek jawaban benar gitu kan. Jadi, hanya dia benar doang. Nggak bisa menjawab ini pernyataan gitu kan. Pertanyaan maksud saya. Jadi, pernyataan 2 itu sebenarnya nggak guna atau tidak cukup untuk menjawab gitu. Oke. Yang ketiga apa? Cek pernyataan 2. Yang ketiga itu caranya cek pernyataan 2. Nah, untuk cek pernyataan 2, apa tuh pernyataan 2? Kedua bilangan dijumlahkan hasilnya 16. Oke, kedua bilangan kalau dijumlahkan dia hasilnya 16. Nah, inilah yang kita butuhkan.
Kenapa? Karena dia hanya butuh A tambah B. Nah, berarti kalau A tambah B-nya 16, maka A kuadrat min B kuadrat itu hasilnya adalah, berarti tulis dulu deh, A tambah B dikali A min B gitu kan. Nah, A tambah B-nya kan 16. A min B-nya 10, berarti 160. Nah, dengan pernyataan 2, dia bisa menjawab gitu. Oke ya, mana nih jawabannya? Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Tadi udah terbukti. Kayak gitu ya, semoga paham.